Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agnes Sania Wismawati di pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertema tentang praktek jual beli dan utang piutang serta menghindari riba. Yuk kita simak. Praktik jual beli dan utang piutang serta menghindari riba. Jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa, suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembelian sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara istilah, kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antar barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Unsur penting dalam jual beli yang adanya pengalihan hak pertukaran barang dengan barang atau uang, adanya kerelaan dalam jual beli, dan adanya yang diperjualbelikan. Dasar hukum jual beli terdapat di Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis, Nabi pernah bertanya, usaha atau pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Dari hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Ijma, yang artinya perihal jual beli, para ulama menjelaskan jual beli termasuk salah satu urusan muamalah. Syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, syarat pelaku jual beli berakal sehat, balik atau sudah dewasa, atas kehendak sendiri tanpa unsur paksaan. Yang keempat, keduanya tidak mubadzir. Yang kelima, saling rela antara kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan yang pertama yaitu suci, yang kedua bermanfaat, diperbolehkan agama, barang yang akan dijual milik penjual, dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli. Yang terakhir, barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud. Syarat akad atau ijab qabul. Apabila terdapat syigot atau pertanyaan berupa ijab qabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak sesuai hasil transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama, adanya melakukan akad atau transaksi penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya sigot, bentuk pertanyaan terkait jual beli. Yang ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan. Dan keempat, adanya nilai tukar pengganti barang atau uang. Macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli hanya disebutkan ciri dan sifatnya. Yang kedua, jual beli barang yang tampak atau terlihat. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi sedang terjadi. Contohnya, jual beli secara online. Jual beli online menurut Islam. Pengertian jual beli online, kegiatan jual beli berupa transaksi tawar-menawar barang antara penjual dan pembeli secara online. Dengan memanfaatkan teknologi internet, jual beli online ini juga bisa disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Hukum jual beli online dalam Islam. Yang pertama, kegiatan jual beli online termasuk dalam kategori muamalah. Kaidah fikih tentang hukum dasar muamalah adalah mubah atau boleh. Hutang piutang. Utang piutang
Utang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian dan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam utang piutang terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu dengan adanya harta atau barang ijab kabul dan adanya pemberian utang. Hal penting yang harus diperhatikan dalam utang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam utang piutang atau pinjam meminjam. Hukum memberi utang adalah boleh. Anjuran dalam utang piutang sesuai ajaran Islam sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 282, adanya mencatat utang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Riba. Pengertian riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan, atau dalam bahasa Arab az-ziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab adanya tambahan. Pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribahun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Yang kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat mengembalikan utang berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian peminjaman yang dibebankan kepada peminjam. Pengertian riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan, atau dalam bahasa Arab az-ziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab adanya tambahan. Pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribahun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Yang kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat mengembalikan utang berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian peminjaman yang dibebankan kepada peminjam. Jenis dan hukum riba dalam Islam. Riba ada dua, riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak memberi utang terhadap orang yang berutang saat mengembalikan utangnya. Kalau riba jahiliyah, tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian utang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan utang menjadi lebih besar dan utang sebenarnya. Sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Muamalah yang dianjurkan dalam ajaran Islam berlandaskan sifat jujur, bertanggung jawab, dan amanah atau dapat dipercaya. Dalam praktik jual beli perlu diterapkan sifat jujur dan tanggung jawab agar tidak terjadi penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Demikian pula dalam utang piutang, setiap orang yang berutang harus bertanggung jawab membayar seluruh utang yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang tidak menerapkan sifat tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu bukan haknya, seperti memakan riba. Sekian presentasi dari saya. Selamat belajar dan semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.